Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Susno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini hari Rabu tanggal 14 April 2021, kita telah memasuki hari kedua bulan Ramadan. Semoga Anda tetap sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai akhir nanti. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan statement yang sangat keras ini berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian. Jadi menurut Kapolri, para anggota Polri yang terlibat narkoba, terlibat penyalahgunaan narkoba, kalau tidak bisa dibina lagi, dibinasakan saja. Ini statement memang luar biasa keras karena penyalahgunaan narkoba rupanya di lingkungan Polri sebagai seorang petugas yang harusnya memberantas narkoba justru sangat tinggi. Dan kita baru saja digegerkan pada awal April kemarin, tanggal 1 April, seorang polisi berpangkat komisaris polisi, atau kalau dalam tentara ini mayor, jadi perwira menengah pertama, itu kedapatan menyabu di dalam sebuah mobil. Coba bayangkan dia menyabunya di pinggir jalan dan kebetulan kemudian tertangkap oleh CCTV dan kemudian videonya viral. Sekarang polisi berpangkat kompol itu yang inisialnya YC itu sudah ditangkap dan dia bersama dengan 3 orang rekannya dijadikan tersangka. Dan kelihatannya kalau melihat perintah atau instruksi dari Kapolri, polisi memang tidak lagi main-main. Jadi dibina kalau masih bisa, tapi dibinasakan kalau sudah keterlaluan. Untuk kasus-kasus narkoba ini memang sangat menonjol di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Misalnya pada tahun 2020 itu berdasarkan data dari Humas Polri, Divisi Humas Polri disebutkan sampai antara bulan Januari sampai bulan Oktober disebutkan ada 11 orang polisi setiap bulannya. Bayangkan setiap bulan ada 11 orang anggota kepolisian yang dipecat dan kasus yang terbanyak itu adalah kasus narkoba. Barangkali Anda masih belum lupa beberapa waktu yang lalu ketika itu muncul berita yang cukup menggegerkan, seorang Kapolsek di Bandung, Kapolsek Astana Anyar, Kompol Yuni Ekawati, itu dia pesta narkoba bersama dengan 11 orang anak buahnya. Jadi tidak tanggung-tanggung pada kasus ini, betul-betul gila levelnya karena tidak hanya Kapolsek yang nyabu, dia mengajak anak buahnya satu polsek semua nyabu. Ini tentu saja sangat menjengkelkan. Dan ini bukan pertama kalinya seorang polwan yang ketangkap nyabu. Malahan di Lampung itu pernah ada seorang polwan, kemudian dia juga kasat narkoba, kasat reserse narkoba, yang videonya juga viral. Jadi videonya dia sedang nyabu dan kemudian viral. Si polisi, si polwan itu tentu saja sudah ditangkap dan kemudian diproses oleh Pak Polisi. Nah, kembali ke Riau. Di Riau itu ini kasus ada seorang polisi berpangkat kompol, perwira menengah pertama ditangkap nyabu itu bukan yang pertama kali. Ada 3 kasus bahkan di Polda Riau itu. Ada seorang kompol rupanya dia menjadi semacam backing atau kurir dari bandar narkoba. Dia menyetiri seorang bandar narkoba dan kemudian diburu oleh anggota polisi yang lain dan dia ditembak kompol ini. Kemudian ada kasus lain juga, seorang komisaris polisi, dia ditangkap karena kedapatan membawa sabu-sabu, membawa narkoba, dan tragisnya tak lama ketika setelah dia ditangkap dan dibawa ke rumah sakit, dia meninggal dunia karena serangan jantung. Kelihatannya Pak Komisaris Polisi ini terkejut karena dia ditangkap oleh rekannya sendiri dan kemudian dia meninggal dunia. Level penyalahgunaan narkoba di kalangan polisi ini tidak hanya di level bawah, tadi disebutkan ada kompol, tapi beberapa ada kasus juga itu melibatkan seorang AKBP atau Ajun Komisaris Besar Polisi dan menjabat Kapolres. Sebelumnya disebutkan ada Kapolres di Kota Waringin Barat, di Kalimantan Tengah yang dimutasi karena dia kedapatan menggunakan narkoba. Kemudian juga yang cepat heboh yakni Kapolres Empat Lawang di Sumatera Selatan, seorang AKBP juga, Ajun Komisaris Besar Polisi, yang dicopot dari jabatannya karena kedapatan dari tes urinnya dia positif narkoba. Kita tidak tahu apakah kasusnya ini diproses secara pidana atau hanya kena sanksi administratif saja. Tapi kalau sekarang ini terjadi lagi kasus semacam itu, kelihatannya polisi atau Kapolri sudah tidak main-main lagi. Makanya dia minta dibinasakan saja.
Persoalan narkoba ini memang menjadi sangat serius di kalangan kepolisian dan sebagian besar memang yang terlibat dalam kasus narkoba adalah mereka yang berada di satuan reserse narkoba. Jadi rupanya mereka karena sering bergaul, sering menangkap para bandar atau penjahat narkoba atau pemakai narkoba rupanya coba-coba dan akhirnya mereka juga ikut ditangkap oleh rekannya sendiri. Masalah penggunaan narkoba di lingkungan aparat kepolisian ini sebenarnya bukan barang baru karena sejak tahun-tahun sebelumnya juga muncul berbagai kasus, bahkan banyak juga selain sebagai pengguna, polisi itu juga menjadi backing bandar narkoba. Peristiwa misalnya terjadi di Bali misalnya. Pada waktu itu ada seorang polisi yang menjadi kurir dari bandar narkoba. Dan kemudian seperti yang saya sebutkan tadi ada 2 kasus di Pekanbaru yang melibatkan 2 orang komisaris polisi. Wajar kalau kemudian Kapolri memerintahkan dengan sangat tegas dibinasakan. Mengapa? Karena kalau mereka sebagai petugasnya saja sudah tidak bersih, bagaimana mereka bisa memberantas narkoba? Narkoba ini memang menjadi persoalan yang sangat serius. Kasusnya dari tahun ke tahun meningkat dan korban-korban juga sangat banyak yang berjatuhan. Dalam beberapa kasus memang polisi sekarang ini mulai mencoba menerapkan pendekatan yang berbeda. Untuk para pengguna narkoba itu biasanya mereka akan menjalani semacam rehabilitasi dan ini kasusnya banyak sekali melibatkan di kalangan para artis, di kalangan selebriti. Tetapi untuk para bandar narkoba, polisi tidak kenal kompromi. Mereka pasti diproses dan dibawa ke pengadilan. Tetapi ketika kasusnya ini kemudian melibatkan para polisi, tentu tidak cukup kalau hanya dilakukan rehabilitasi. Mengapa? Karena polisi adalah petugas dan mereka harus memberi contoh, garda terdepan. Kalau kemudian mereka juga terlibat dalam penggunaan narkoba, kita tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan generasi muda kita. Karena kepada siapa lagi kita mempercayakan pemberantasan narkoba kalau tidak pada aparat kepolisian. Nah, ketika kemudian kepolisinya sendiri terlibat narkoba, itu kan menjadi sangat serius. Dampak dari narkoba ini bukan hanya masalahnya penggunanya kemudian menjadi pecandu, tetapi biasanya kalau orang sudah terkena pecandu narkoba ini, dia bisa melakukan segala macam cara. Banyak dalam kasus ketika misalnya narkoba itu melanda pada anak-anak muda, dia bisa menghabiskan harta benda orang tuanya. Sementara pada kasus orang dewasa ini jauh lebih serius. Kalau pada polisi kasusnya bisa lebih serius. Dalam beberapa kasus misalnya mereka menjadi backing dari pengedar narkoba, menjadi pelindung narkoba, ada juga yang menjadi kurir narkoba, dan juga ada kemungkinan besar mereka menggunakan barang bukti yang disita, mereka gelapkan dan mereka gunakan sendiri. Jadi wajar kalau kemudian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menginstruksikan bertindak keras dan kepada mereka jadi kalau tidak bisa dibinasakan. Nah, sampai sejauh ini memang kita belum banyak mendengar kabar bagaimana nasib atau kelanjutan dari para perwira polisi yang terbukti menggunakan narkoba bahkan pesta narkoba. Apakah mereka kemudian hanya terkena sanksi administratif saja atau sanksi disiplin dan tidak berlanjut ke pidana. Tetapi kita berharap dengan instruksi dari Kapolri tadi ada hukuman yang jauh lebih berat. Misalnya pada kasus Kompol Yuni Ekawati, Kapolsek Astana Anyar Bandung pada waktu itu banyak yang menyerukan agar kepada yang bersangkutan diberikan hukuman maksimal, bahkan ada yang menyerukan sampai pada hukuman mati. Di beberapa negara, termasuk negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia, memang penyalahgunaan narkoba, apalagi jual beli narkoba, hukumannya sangat berat. Sekali lagi, narkoba itu dampaknya memang sangat serius. Karena itu, sejak awal kita harus menyatakan say no to narkoba dan say no to Polri yang menggunakan narkoba. Saya Seminaris, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.